saya berterima kasih banyak kepada Ibu yang telah datang ke sini dan berencana membangun taman fasilitas umum, Taman Siliwangi, bekerja sama dengan Koramil 3B 0512. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya pemerintah Kecamatan Tirajagak mendukung semua program yang baik buat masyarakat dan pada prosesnya ditempuh proses sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Semoga kita selalu sehat semua dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih Bapak. Siapa yang tidak merasa bangga jika sekitar area patung nanas Jalan Cagak tampak indah seperti ini? Walaupun ini baru gambar desain, coba bandingkan dengan realita gambar yang ada di sana saat ini. Nah, seperti ini kan? Tetapi nanti jika kita sulap menjadi pemandangan yang indah seperti ini, apalagi kalau ada investor membuka rumah makan di atas pesawat terbang, Boeing misalkan, pesawat terbang yang besar itu, kita bikin berjejer, wah alangkah indahnya bukan? Nah, bagaimana dengan nasib masyarakat yang jualan di sana saat ini? Kegiatan ini justru karena untuk kepentingan masyarakat umum, terutama yang berjualan di lokasi tersebut. Supaya ada kepastian, ada ketenangan, ada kenyamanan dalam bekerja sehari-hari. Tidak ada rasa panik, takut diusir, takut ada tibung atau ketertiban umum, dibongkar paksa, sampai banyak pedagang yang menangis. Itu di dunia lain ya, di tempat lain. Kita ingin harmoni supaya orang kerja itu ada tenang, sholat juga khusyuk. Ini yang dimaksud. Tapi itu kok gambarnya kok indah sekali, itu kayaknya biayanya mahal. Nah, saya mengusulkan kepada panitia yang sudah terbentuk agar disesuaikan dengan kemampuan para pedagang. Yang mampu atapnya mempergunakan jerami, ya pakai jerami. Yang atapnya mempergunakan injuk, ya injuk. Seperti halnya rumah-rumah tradisional, begitu. Untuk berdialog, justru harus lebih murah dan lebih unik. Orang berbondong-bondong ke Baduy yang atap rumahnya tidak pakai genting tapi pakai jerami. Kenapa tidak? Di sana juga atapnya pakai jerami. Kan indah, lebih murah, tidak usah beli. Itu usulan saya. Orang pergi ke Papua, atapnya ternyata mempergunakan injuk yang hitam itu. Bentuknya juga seperti bangunan Papua itu kayak telur ya, begitu. Itu kan indah. Kita di daerah Sunda memiliki kekhasan bentuk bangunan seperti ini, itu adalah ciri khas Sunda. Adapun tiangnya, Pak, bagaimana kalau tiangnya saya kan tidak mampu mempergunakan kayu seperti itu. Bagaimana kalau pakai bambu, begitu. Itu harus dibicarakan. Kita dari hati ke hati berbicara. Tiang bambu gombong kan besar, indah. Aduh Pak, rumah saya itu banyak sekali bambu-bambu kecil Pak, tidak ada bambu gombong, katanya. Mungkin ada yang bilang begitu. Ya enggak apa-apa, tapi bambu yang kecil-kecil itu disusun. Misalkan 5 biji satu tiang, 5 biji satu tiang. Bambu yang kecil menjadi besar. Secara keseluruhan bentuknya sama, tingginya sama. Atapnya pakai injuk boleh, atapnya pakai jerami boleh. Hanya bentuknya saja bangunan khas Sunda. Ini usulan saya kepada panitia yang terpilih nanti. Seperti itu. Jadi bicara dari hati ke hati dengan mereka yang sekarang sudah berjualan di situ. Pak, bagaimana ini sayang sekali. Kan ini kita sudah
membeli dinding dari triplek, kemudian membeli pagar, itu semua dimanfaatkan, digunakan kembali, tidak dibuang. Bagaimana penataannya? Hanya bentuknya seperti tadi. Sekali lagi, tidak ada paksaan. Di sini kita hidup bersama untuk kesejahteraan bersama, bicara dari hati ke hati. Demikian barangkali sebagai usulan saya kepada penitia yang terpilih ya. Mudah-mudahan masyarakat dibikin nyaman, dibikin aman. Masyarakat jualan itu karena butuh. Dia itu ingin perutnya diisi. Tidak usah pakai BLT. Buat aja lapangan pekerjaan di situ. Jadi yang sekarang jualan-jualan yang berjejer seperti ini tidak boleh dilarang, tapi berilah fasilitas. Silahkan buat, tapi gambarnya harus seperti ini. Nah, ini bangunannya seperti ini. Waduh, mahal ya. Kalau sekarang kan bangunnya bisa pakai bambu, kemudian atapnya juga pakai kardus bekas, begitu kan? Nah, kalau begitu bekerja sama bisa dengan koperasi atau satu kapling itu kan ukuran 6 kali 6 meter. Nah, seperti ini. Nah, bisa saja ini 6 kali 6 itu kan besar, bisa untuk 3 orang atau 2 orang. Terserah kemampuannya. Yang jelas bikin gambar bangunannya itu sesuai dengan gambar ini. Kalau semua bangunannya sama ukurannya, bentuknya, ditata, dan jangan berdempetan, harus ada jarak. Semuanya sama, jaraknya dari bangunan ke bangunan itu 3 meter misalkan. Jadi bangunan ke bangunan ada jarak sehingga orang bisa masuk ke dalam lokasi. Sebab tahap awal kita hanya 1 hektar saja di segitiga ini. Tapi Pak, bagaimana yang punya lahan kan Mr. Hopland. Baiklah, kita wawancara dulu bagaimana pendapat anak atau keluarga dari Mr. Hopland sebagai berikut. Ya, kalau masalah side plan atau denah itu dulu juga sudah ada, Pak. Bagus itu, Pak. Dari ITB. Bahkan dia dipercaya untuk side plan di Abu Dhabi. Oh. Ya. Itu yang di Abu Dhabi itu dia perancangnya itu. Oh, iya. Saudi Arabia. Nah, itu. Jadi diusulkan untuk pembangunan lapak-lapak yang ada di lokasi Patung Nanas Jalan Cagak kini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pemilik warung yang mampu membuatnya dari kayu-kayu, dari bambu-bambu, atapnya dari jeramik, tetapi desainnya harus sesuai dengan yang ada di gambar karena kita kan budaya Sunda ya. Jadi mumpung di lokasi sedang membangun, maka sebaiknya diberikan bentuk gambarnya yang sudah ada, sesuaikan saja dengan kemampuan para pedagang ya, hanya bentuk wujud dan ukurannya seperti yang tertera di gambar itu. Ini adalah tahap pertama, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi nanti ke depannya, tahun kedua, tahun ketiga, bagi investor yang ingin memasang pesawat terbang Boeing bekas misalkan di angkasa atau di beberapa lokasi di situ diperkenankan, tapi tidak boleh mengusir pedagang-pedagang yang sudah lama berada di lokasi ini. Tetap mereka diberi fasilitas. Bahkan bila perlu, mereka juga berhak mengisi Boeing yang ada di atas itu. Jadi pesawat-pesawat itu juga dikasih lapak-lapak sesuai dengan kemampuan mereka. Tagar Subang Hijau dengan cara menanami buah pinang di sekitar lokasi kantin atau lapak-lapak itu yang tidak ada tanamannya ditanami dengan buah pinang, dan pinang itulah nanti yang akan kita panen bersama-sama. Maksud saya itu, jadi nanti selama dalam proses kepemilikan
nanti ternyata selesai ya mangga. Ini mah intinya mah saya ingin mengubah itu tampilan yang ada sekarang ini. Jangan, mumpung mereka masih membangun sekarang ini, belum ditempatin, baru bikin genting, baru bikin dinding gitu loh. Maksud saya itu mau saya tata seperti gambar yang itu, tetapi Perjuangan panitia untuk bisa menjembatani pemilik perfonding dengan masyarakat ini tidak mudah, apalagi mempertemukan dengan berbagai pihak. datang langsung bangun, sekarang berantakan, Bayan. Ya. Ya udah silakan cepet. Yang jelas mah sekarang jangan semua orang langsung bangun. Ini hanya salah satu upaya meyakinkan pemilik surat perfonding. Masih banyak lobby yang harus dilakukan. Semoga semua orang memahami kondisi rumit ini. Semoga para pedagang, para sopir, dan warga sekitar lokasi bisa menonton video ini agar proyek ini bisa berjalan lancar. Jadi ini saya ingin membuat percontohan nasional. Kalau Demikianlah wawancara dengan pemilik surat prefonding keturunan Tuan Hofland yang tinggal di ini Indonesia. Nata hanya 2 hektar kok saya mintanya. Nanti aja temukan dengan saya bahwa saya dengan Pak Ian itu, dan saya mah tidak ingin memiliki lahan, enggak. Saya Ya, nanti saya orangnya saya kasih tahu ya. Oke. Dia juga sebagai lawyer. Oke, siap lah. Siapa namanya? Alhamdulillah perjuangan tampaknya memberikan titik terang. Dulu mah ada masih komunikasi dengan saya. Tapi 3 tahun yang lalu itu, 3-4 tahun yang lalu. Tampaknya lokasi yang sudah ditunjuk atau ditentukan oleh panitia ini pun sudah disetujui oleh keluarga Hopland. Selagi untuk kesejahteraan bersama, kata keturunan dari Tuan Hopland atau Blue Mestin, jelas dia sangat senang asal warga juga senang. Karena begitulah kira-kira. Ini menurut keturunan Tuan Hopland semuanya sudah, silahkan dengan catatan banyak persyaratan-persyaratan. Tapi Pak, ternyata ini menurut buku yang ditulis oleh Janten Brink tentang Preanger, bahwa Batu Sirap itu tuan tanahnya adalah Rangga Martayuda dari Kerajaan Pajajaran. Iya, Raden Rangga Martayuda itu adalah kerjasama di situ di Tugu yang ada di Bukanagara, tertulis Tuan Tanah bekerja sama dengan Tuan Hofland. Yang punya surat adalah keluarga Tuan Hopland, yaitu perponding itu. Di situ tertulis, ternyata di buku Janten Brink juga ditulis di situ bahwa tuan tanahnya adalah Raden Rangga Martayuda. Nah, keluarganya sudah bergabung dengan kita. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung mensejahterakan rakyat sekitar, silakan atau ke penitia ini, sebab keluarga Eyang Rangga dan Tuan Hopland berada di dalam organisasi ini. Hendaknya masyarakat memahami kondisi ini. Karena apa? Karena keturunan Pajajaran, keturunan Sumedang Larang, keturunan Tuan Hopland atau Blue Mestin, dan pemerintahan setempat tentu saja memerlukan lobby-lobby dan orang-orang yang berada di lapangan hendaknya memahami kondisi ini. Rezeki itu datangnya dari Allah. Kita bekerja saja seperti membuat gambar seperti ini kan tidak ada anggarannya, duit dari mana? Ya, tapi kalau sudah dibuat gambar sebagus ini, desain seperti ini, datang ke Camat Cisalak, datang ke Camat Jalan Cagak, datang ke keluarga Hopland, datang ke keluarga Eyang Rangga Martayuda, kita mengumpulkan babinsa dan lain sebagainya, semuanya itu kan silaturahmi. Maka lahir seperti ini. Nah, bagi rakyat di sekitar yang sekarang sudah jualan di lokasi itu, kerja keras seperti ini kan tentu memerlukan pikiran, memerlukan
bukan perjuangan, tinggal mendukung saja. Silahkan ikuti aturannya, membangun bangunan seperti ini, tata letaknya, jaraknya 3 meter, 3 meter, 3 meter, bangunannya 6 kali 6, dan berkembang nanti 1 hektar sampai 3 hektar, mungkin nanti sekitarnya tetap mengacu kepada program Tagar Subang Hijau. Jangan sampai kebun tehnya hilang ya. Nah, tapi kebun teh ini kita rawat bekerja sama dengan PTPN walaupun kontraknya sudah habis. Dan kita lebih enak karena semua pihak gabung begitu. Bagi investor silahkan datang, tulis di ruang komen. Dan karena suasana pilkada pada saat ini, maka saya juga harus mengklarifikasi bahwa kegiatan ini benar-benar kegiatan sosial tanpa embel-embel ingin jadi ini dan ingin jadi itu. Masyarakat senang saja, sangat bahagia. Secara pribadi mengusulkan kepada panitia yang terpilih nanti hendaknya mengayomi masyarakat yang ada di sekitar yang sekarang sudah berjualan. Itulah yang diutamakan. Jangan ditambah dengan pedagang baru terlebih dahulu. Utamakan dulu yang sekarang sudah berjalan. Barulah nanti kalau ada warga sekitar yang ingin berdagang, ya harus daftar kepada panitia. Demikian barangkali sebagai bahan gambaran supaya tampak adil dan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya warga Subang.